Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan pinus yang sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Arion. Sejak kecil, Arion memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia tidak puas dengan jawaban-jawaban sederhana yang diberikan oleh orang-orang desa mengenai dunia di sekitar mereka. Suatu sore, Arion duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. Ia memandangi air yang terus bergerak tanpa henti. Pertanyaan-pertanyaan besar mulai memenuhi pikirannya. Mengapa air ini selalu mengalir ke bawah? Apa yang menggerakkannya? Pikirnya. Ia bertanya kepada seorang tetua desa, seorang pria bijak yang dihormati. Air mengalir karena itulah takdirnya, jawab sang tetua. Ia mengikuti jalan yang telah ditetapkan. Jawaban ini tidak memuaskan Arion. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar takdir. Arion kemudian memulai perjalanannya. Ia meninggalkan desa untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Di perjalanan ia bertemu dengan berbagai macam orang. Ada seorang ilmuwan yang sibuk mengukur kecepatan air dan menganalisis komposisinya. Ia menjelaskan bahwa air mengalir karena gaya gravitasi menariknya ke pusat bumi. Jawaban ini logis dan didukung oleh data. Namun Arion merasa ada sesuatu yang hilang. Mengapa gravitasi ada, tanyanya. Ilmuwan itu hanya mengangkat bahu. Itu adalah hukum alam, jawabnya. Ia melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan seorang seniman yang sedang melukis pemandangan sungai. Seniman itu menjelaskan bahwa air yang mengalir adalah metafora untuk kehidupan. Ia tidak pernah berhenti, katanya. Setiap tetesnya adalah momen yang berlalu, dan keindahan sejati terletak pada ketidakkekalannya. Arion terpesona oleh cara pandang ini. Ia mulai melihat keindahan dan makna di balik fenomena alam. Bukan hanya sekadar data dan hukum. Perjalanan Arion membawanya ke puncak gunung, tempat di mana ia bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu tidak berbicara banyak, tetapi Arion merasa ia harus bertanya. Mengapa air mengalir? Tanyanya untuk kesekian kalinya. Pertapa itu tersenyum, menunjuk ke sebuah mata air kecil yang memancar dari bebatuan. Air mengalir karena ia bebas. Ia tidak terikat oleh apapun. Ia tidak peduli dengan gravitasi atau takdir. Ia hanya mengalir, katanya. Di momen itu Arion mengerti. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun jawaban yang benar secara mutlak. Filsafat bukanlah tentang mencari jawaban tunggal, melainkan tentang perjalanan mencari, tentang proses mempertanyakan, dan tentang melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Ia kembali ke desanya dengan hati yang penuh. Ia tidak membawa jawaban pasti, tetapi ia membawa pemahaman yang lebih dalam. Ia mengajarkan kepada orang-orang desa bahwa takdir, hukum alam, seni, dan kebebasan adalah semua bagian dari cerita yang lebih besar tentang sungai yang mengalir. Sejak saat itu, Arion menjadi pendongeng dan filsuf desa, yang tidak pernah lelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua orang berpikir. Kisahnya menjadi pengingat bahwa keindahan sejati dari kehidupan terletak pada pencarian yang tak pernah berakhir.